Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah lama banget nggak ketemu nih. Saya bersama dengan guru besar politik hukum Islam sama komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Namanya tuh UIN Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah sekarang? UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Meskipun lokasinya di Tangerang Selatan. Ini bersama saya itu sahabat lama, namanya Profesor Dr. JM Muslimin. Sekarang Kaprodi ya? Sekarang ya Ketua Prodi Program S3 Sekolah Pasca Sarjana, program doktor ya. Oke. Tapi kita nggak ngobrol soal program studi ya kan? Kita ngobrol soal debat, etika berdebat. Oh baik. Ya, Ini lagi Ah. ramai sekali. Baik. Debat pertama kemarin Pilpres Ya. ternyata menyisakan kegelisahan bagi sebagian orang karena tiba-tiba muncul etik, enggak semua etik. Oke, kita mau tanya dulu lah ke Ya. Profesor JM Muslimin. Prof, Ya. ngelihat debat kemarin gimana menurut Prof? Jadi gini, Mas Iswan, sebelum saya jawab langsung nih, Ya, ada satu adigium nih mengatakan bahwa when your money is lost, nothing is lost. But when your time is lost, something is lost. wah, keren. When your character is lost, everything is lost. Nah, jadi soal berkaitan dengan etika dimanapun kita hidup, itu bukan sesuatu yang hanya bersifat something, tapi ia bersifat everything. Makanya kalau kita mendapatkan proverb seperti itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab apalagi? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Artinya, Eksistensi bangsa itu terletak pada fondasi etik dan moralnya. Kalau fondasi etik moralnya kagak ada, ya udah nggak ada bangsa itu. Nah, tapi jadi- sebentar Ya. sebelum ke situ, Ya. coba diterjemahin dulu yang bahasa Inggris tadi tuh, yang di Oh depan. ya, oke. Jadi Baik. When your money is lost, nothing is lost. Kalau ada uang kita hilang, sebenarnya kagak hilang, cuman kita nggak tahu tempatnya di mana. oke. Dia sebenarnya masih ada, Ah, cuman kita nggak tahu di mana dia tempatnya berpindah. Oke. Barang kita hilang nggak tahu, mobil kita hilang nggak tahu kita tempatnya di mana. Sebenarnya dia nggak hilang, dia ada, cuma pindah tempat kita nggak tahu. oke, terus Nah, yang when berikutnya. your time is lost, something is lost. Tapi kalau waktu, sekarang nih hari apa nih? Sekarang hari Senin. Senin, ya, tanggal 18 ya, 18 2023. Akankah hari di mana kita ketemu ini berulang, tanggalnya sama, waktunya sama, harinya sama? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti sesuatu ada yang hilang. Kan? Ada yang hilang, udah jelas. Kalau ini ada yang hilang ini. Kalau waktu itu hilang, ada yang hilang. Karena dia nggak berulang lagi dengan tanggal yang sama, dengan jam yang sama, dengan hari yang sama. Nggak ada istilah mengulang, itu nggak ada. Terus? Nah, tapi lebih berat lagi tuh. Kalau seandainya karakter, etika, moral itu nggak ada, ya kita udah seperti nggak ada apa-apa. Hilang Artinya, semua. hilang semua karena maaf nih, istrimu istriku, kan? Duitmu pun juga duitku, ya kan? Nah, artinya kepemilikan itu sudah nggak ada karena dasar kepemilikan itu apa? Kategori etis. Kita memiliki sesuatu tuh berdasarkan kategori etis, sehingga terdefinisikanlah bahwa kita memiliki sesuatu. Tapi kalau kategori etis ini nggak ada, hidup kita meong, begitu. Iya kan? Itu maksudnya seperti Ya kagak ada karakternya dia, nggak ada moralnya. Memang miliknya si embek yang satu, ya miliknya si embek yang satu lagi, gitu. Oh, oke. Masih mending itu, makanya si embek ini kan sering tuh berantem gara-gara rebutan makanan, kan? Siapa yang kuat, ialah yang akan dapat, kan? Nah, dengan apa ini kepalanya ini dia akan mencoba untuk mengusir kawannya yang mau memiliki daerah rumput tempat di mana dia kuasai, kan gitu. Nah, sama juga tuh ayam jantan dengan ayam jantan yang lain. Jangan diharap bisa akur tuh. Nah, dia akan dikejar kemanapun karena takut kalau dimiliki betina yang sedang dia
kuasai. Kan gitu. Tapi definisi kepemilikan ini kagak ada. Siapa yang kuat dia dapat aja. Nah, itulah makanya karakter itu adalah segalanya. Hilang karakter, hilanglah kemanusiaan. Dan nggak ada definisi makhluk namanya manusia kalau dia hilang karakternya. Hubungan etik dengan karakter? Nah, etik itu adalah inti dari karakter. Nah, jadi ada istilah spesies, ada istilah genus. Genus itu jauhar, kulliyat, spesies itu juz'iyat. Manifestasi dari etik itu karakter. Nah, tapi biangnya itu namanya etik, itu biang itu. Nah, akan tumbuh karakter begini kalau biangnya begini. Ya kan gitu tuh. Cuma kalau coba bayangin, kalau biangnya ini misalnya saja nih, kita punya kopi nih. Ini kopi, biangnya adalah kopi. Mungkin nggak biang kopi ini akan tiba-tiba berubah, ya, misalnya, ya, menjadi racun misalnya. Nah, sulit sekali dia berubah jadi racun karena biangnya sudah kopi. Nah, karakter begitu juga, etik itu juga. Dia kenal namanya genus, dia kenal namanya spesies. Seperti DNA. Genus itu seperti DNA. DNA-nya manusia bisa nggak dia berubah menjadi binatang? Sesuatu yang rumit, ini sunnatullah. DNA-nya manusia, dia akan tetap menjadi manusia. Kecuali DNA-nya binatang, maka dia jadi binatang. Nah, oleh karena itu, etik itu sesuatu yang bersifat inti dari segala inti. Kalau ini seperti DNA, maka kalau etiknya itu tidak ada, maka DNA ini mau dikembangkan seperti apa, intinya kembali lagi, ada apa enggak DNA-nya? Enggak ada DNA bagaimana? Tadi sambungin ke yang peribahasa Arab itu tadi apa? Innamal umamul akhlaq ma baqiyat. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ini sebenarnya menguatkan juga nih. Artinya komunitas, bangsa, masyarakat itu kan punya namanya ruang publik tuh. Ruang publik itu tempat di mana kita bertemu semua. Di dalam ruang publik itu ada komitmen, ada konsensus, ada ikatan-ikatan yang harus sama-sama kita hargai. Kalau ikatan konsensus, komitmen dalam ruang publik itu sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah masyarakat kagak ada. Seperti main bola kagak ada aturannya. Gimana? Iya. Nah, ini bola barbar lah namanya. Nah, kan begitu kira-kira. Makanya bangsa itu ya hancur, sama dengan tadi si embek sama dengan si kukuruyuk tadi. Siapa yang kuat ia yang akan dapat, siapa yang kuat ia yang akan menguasai lahan tempat ia makan, lahan tempat menguasai betina. Secara letterlek peribahasa itu artinya apa tuh? Imamul apa itu tadi? Artinya innamal umamul akhlaq ma baqiyat. Bangsa itu akan tetap eksis, umat itu akan tetap eksis, ya, kalau di dalamnya ada akhlak. Tetapi fa in humu dhahabat akhlaquhum, kalau mereka sudah kagak ada akhlaknya, dhahabu, mereka akan hancur, diminish, sirna, perish sudah, sudah hancur, sudah. Itu kira-kira. Nah, ngelihat debat kemarin masih dalam koridor etis atau enggak tuh? Alhamdulillah secara umum begini kita ngukurnya. Ada bangsa-bangsa yang merdeka belum terlalu lama. Kita sudah 70 tahunan, alhamdulillah. Tapi pada level kita merdeka, saat kita merdeka, ada juga bangsa lain yang bersama-sama nggak jauh kemudian merdeka. Cuma ada dua nih. Ada misalnya di Asia seperti Korea Selatan, ada juga di Asia seperti bangsa lain. Tapi saya nggak mau sebut lah, nanti dikira saya meninabobokkan bangsa itu. Jadi bisa berdebat dengan terbuka, dilihat oleh semua kandidat-kandidat 3 pasang dengan mewakili 250 jutaan orang ini bisa bertemu sedemikian rupa saling menghargai, sedemikian rupa saling memberi ya kesempatan. Itu sebuah kemewahan yang luar biasa sebagai sebuah bangsa. Gini Prof, ya,
dari debat kemarin itu tuh ternyata masih ada yang terbawa perasaan. Oke. Dua Ya. hal tuh. Pertama, sepertinya etik dalam konteks putusan MK tentang etik itu ternyata kan ditanyakan di debat itu. Tapi kemudian yang ditanya itu seperti emosional kan. Oh, ya. Baik. Dan emosional itu ternyata tidak sekedar di forum itu, tapi di beberapa waktu kemudian ya keluar itu etik endasmo etik itu. Oke. Menurut Profesor gimana? Apakah memang itu bentuk demokrasi dan perdebatan yang belum matang dari para aktornya, atau memang ada juga sebagian pendukungnya yang mengulang-ulang soal hutang budi Anies di Pilgub segala macam itu? Jadi masih ke bawah tuh. Ya, tidak terima diserang itu. Baik. Ya, mungkin saya tidak berkomentar kepada hal detailnya ya, tetapi kaidah umum mengatakan bahwa kalau ente mau jadi pejabat publik, maka jangan semua hal yang dibicarakan di publik itu ente bawa seolah-olah itu ranah pribadi. Nah, jadi kita di pejabat publik nih, misal ada spanduk yang mengangkat kita, sukses Pak Iwan sebagai misalnya wali kota ini misalnya. Nah, pasti Pak Iwan ngelihatnya kan oke ya, waduh luar biasa nih gitu. Tapi di sebelah sana ada spanduk lain tuh yang mengatakan bahwa Pak Iwan adalah wali kota yang paling gagal misalnya di daerah ini. Nah, yang kedua ini bukan pembicaraan yang bersifat seperti kita bicara dengan istri kita. Itu bukan. Atau seperti kita bicara dengan mertua kita. Itu bukan. Ini wilayah publik. Mereka membawakan tema yang tema ini concern dalam kaitan dengan kepentingan publik. Maka pejabat publik jangan berperasaan seperti menantu atau mertua. Menantu kepada mertua atau mertua kepada menantu. Itu personifikasi namanya. Tersinggung secara pribadi gitu. Tersinggung secara pribadi, sentimental kan? Like and dislike-nya itu sedemikian rupa. Seperti itu. Makanya kalau ada sesuatu yang bersifat kejadian-kejadian yang terkait di ranah publik, seorang pemimpin publik yang baik, pertama tadi karena dia tidak sentimental, karena dia tidak personifikasinya dalam arti sesuatu yang bersifat personal itu dia besar-besarkan, maka semua hal akan dia lalui dengan happy dan yang dipimpin akhirnya juga akan merasa happy. Tapi kalau kita gampang ilfil, baper ya, wah sedikit-sedikit ini ada ini seolah-olah ini bagian dari karakter assassination misalnya, pembunuhan karakter. Dah, ya Anda jangan melamar sebagai pejabat publik lah. Kalau seandainya halal itu ya yang sekali-kali Anda alami begitu atau beberapa kali Anda alami begitu di ruang publik, kan dibicarakan di ruang publik ini ya. Nah, kemudian kita mempersoalkan itu sebagai bagian dari karakter assassination. Kemudian kita seperti tadi yang saya bilang, seperti kita menganggap mertua kita sedang mencerca kita. Ini tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, maka mentalitas, kematangan pejabat publik itu harus berkali-kali lipat daripada orang biasa-biasa seperti saya. Kalau saya sedikit-sedikit marah, mungkin ada 1-2 orang mengatakan sama saya, ya wajar aja, tanda tangan saya aja nggak laku misalnya kan. Nah, coba kalau misalnya sedikit-sedikit saya marah, mempengaruhi saya tanda tangan, coba. Kan akhirnya mempengaruhi hukum semua yang sudah ketentuannya ada nih, gara-gara saya gampang baper gitu. Nah, itu namanya belum cocok lah sebagai pejabat publik kalau seperti itu. Itu kan ukurannya begitu. Gitu. Jadi sebenarnya dalam debat itu saling serang ya. Ya. Itu diperbolehkan dan ya mendekati keharusan lah. Mestinya kalau kita memahami itu semua ya. Betul. Namanya juga debat. Nah, masa nggak boleh saling serang? Debat itu proses pematangan dalam konteks demokratisasi. Yang tidak boleh dalam demokrasi adalah
mempersoalkan sesuatu yang bersifat primordial. Yang primordial itu given dari Yang Maha Kuasa. Misal, Mas Iwan, mohon maaf misalnya, nggak bisa Mas Iwan jadi ketua kelas saya loh. Kenapa? Karena Mas Iwan bukan orang Sunda misalnya nih. Mas Iwan jadi Sunda atau jadi Jawa atau jadi Batak atau jadi Bugis, Given. itu kan given sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih, no choice ini gitu. Itu jangan dipersoalkan dalam kaidah-kaidah perdebatan yang kaitannya dengan debat publik seperti ini. Kalau itu dipersoalkan, itu namanya bukan debat, justru malah mencederai debat itu, sehingga nggak ada gunanya kalau dilaksanakan debat. Tetapi yang dipersoalkan sesuatu yang bersifat primordial yang kita bawa, yang sudah given seperti itu, gitu. Nah, makanya suku, agama, ras, ya, itu bukan sesuatu yang untuk kita perdebatkan, gitu. Tapi kalau sepanjang masih kebijakan, gagasan, ide diserang, ya itu ya memang itu fungsinya debat. Itu mau yang fungsinya debat. Sekarang mau kita rubah debat ini menjadi sambutan. Nah, ucapan terima kasih. Apa mau kita rubah seperti itu aja formatnya? Ya jangan dibilang debat dong. Ini sambutan dan ucapan terima kasih. Udah gitu aja. Kalau dibilang debat, ya memang itulah esensinya debat. Debat itu ada tesis, ada antitesis, supaya pemilih mendapatkan yang terbaik dari tesis dan antitesis itu. Nah, kaidah ini harus ada. Kalau debat nggak ada tesis dan antitesis, pemilih tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena yang terjadi adalah memojokkan dan mengarahkan sesuatu kepada yang bersifat monolitik, satu pilihan. Nah, makanya dalam demokrasi harus tersedia pilihan-pilihan. Itu maksudnya multiple choice, membuat demokrasi ini hidup. Disitulah sebenarnya olinya demokrasi. Nah, debat itu miniatur dari multiple choice tadi. Sekarang kalau semuanya saling memuji, semuanya ucapan terima kasih semuanya, misalnya ya, itu namanya sambutan, bukan debat. Nah, gitu. Ya kan Pak Iwan? Mungkin saya salah, tapi itu yang penghayatan saya begitu. Iya, gitu. iya, iya. Artinya debat ini adalah sarana bagi para pemilih untuk melihat sosok dan karakter pemimpinnya di kemudian hari yang akan dipilih ya. Itu sarana yang paling, ya salah satu sarana yang paling baik lah ya. Persis. Salah satu sarana yang paling baik. Ini bagian dari uji publik. Dari uji publik. Jadi makanya ini jangan dianggap sebuah ritual, ya. Maksudnya ini sesuatu yang bersifat normatif, harus dilaksanakan karena sudah ketentuan. Nah, kalau hanya sekedar itu mah, ya nggak usah debat. Atau kalau seperti itu misalnya pelaksanaannya ya nggak usah ditonton, ya. Melalui video saja misalnya. Nah, pelibatan masyarakat, ya, supaya kita tidak beli kucing dalam karung, kan begitu, ya. Dikira yang kita beli ini adalah kucing. Ya dalam karungnya malah tikus misalnya. Nah, makanya diperdebatkan sesuatu yang bersifat visi, misi, langkah, gagasan. Kalau betul dia kucing, bisa nggak dia meong seperti kucing? Kalau betul misalnya dia, ya kan gitu, singa, bisa nggak dia meong seperti singa? Atau mengaum seperti singa? Nah, mengaum maksud saya ya. Nah, betul, mengaum seperti singa. Jangan tampangnya ini tampang singa, bunyinya kucing. Meong. Meong. Nah, itu namanya kan, jadi orang tidak tahu bahwa yang dipilih ini betul-betul singa. Karena seperti itu hakikatnya, gitu misalnya. Nah, itulah manfaat debat itu seperti itu. Gitu. Sebagai guru besar yang mengamati ini, baik sisi politik hukum Islam atau komunikasi politik, ya, dalam durasi waktu yang panjang, makanya jadi profesor kan? Iya. Artinya pengaruh debat sekarang ini, jika dilihat dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu ya, betul. Itu makin kesini keterlibatan masyarakat untuk menonton debat misalkan, itu mengalami peningkatan dan memiliki pengaruh dalam preferensi pemilu mendatang atau tidak? Secara umum, kalau debat itu didesain dengan baik, dipersiapkan dengan baik, dan mengerti esensi dan makna debat dalam konteks penguatan demokratisasi, maka ia amat sangat berpengaruh kepada setidaknya
undecided voters. Hmm. Nah, karena kalau ada orang-orang yang memilih ini kan berbagai macam motif nih. Ya. Ada motif emosional, ya, tapi juga sebagian motif rasional. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, orang memilih dengan motif rasional atau karakter rasional itu akan makin besar. Nah, oleh karena itu tidak semua orang, maaf, berada di sekitar kandidat-kandidat nih. Nah, mungkin Pak Iwan selalu ada di sekitar kandidat karena Pak Iwan termasuk bagian dari circulating elite gitu kan. Tapi kan yang seperti Pak Iwan kan nggak banyak. Saya hanya di kampus. Kapan saya ketemu kandidat itu langsung? Kan nggak bisa karena dunianya berbeda misalnya. Nah, dari mana saya bisa mengakses kandidat yang ingin saya pilih ini sebenarnya seperti apa? Salah satu cermin yang akan saya lihat adalah melalui forum debat. Gitu ya. Ini kalau debatnya didesain dengan baik ya. Tapi lain cerita kalau misalnya debatnya ini memang tadi ini syarat formil. Kemudian dimodifikasi supaya berubah menjadi ucapan terima kasih dan sambutan, kan? Ya, itu debat itu akan tidak berguna. Debat itu akan tidak berguna. Mungkin juga yang nonton amat sangat sedikit. Nah, makanya siapa kalau memakai panelis, siapa panelisnya, ya. Kalau misalnya tema-tema yang dipersoalkan seperti apa, kualitas perdebatan, ya, terjadi tesis dan antitesis tadi, misalnya. Nah, ini semua bagian dari hal yang amat sangat perlu supaya setidaknya undecided voters atau orang-orang yang memang tidak berada di sekitar kandidat secara fisik sehari-hari karena keterbatasan akses, dia bukan elit politik, bukan elit semuanya, ya, hanya ya menonton bertepuk tangan sekali-kali, bertemu pun dalam kampanye yang hanya sekian menit misalnya, dia akan mendapatkan akses supaya lebih jauh dia mengerti, mengenali siapa sebenarnya yang ingin dia pilih dengan pertimbangan-pertimbangan rasional gitu. Tapi ada juga tuh yang mengatakan bahwa debat mah pengaruhnya kecil secara elektoral gitu. Bener gak tuh? Saya rasa nggak bener. Kalau saya amati tidak benar. Tadi yang bilang kalau kecil secara elektoral berarti penyelenggaranya harus kita pertanyakan. Nah, kalau masih kecil secara elektoral, ya. Nah, karena dari survei ke survei kalau sekarang kondisinya ya, yang saya amati pasti ada yang belum menjatuhkan pilihan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ingin menjatuhkan pilihan 2 hari sebelum dia masuk ke TPS. Misalnya, ya, karena tadi pemilih rasional, dia mau tahu dulu, belum tentu dia sempat baca semua visi misi yang tertulis, gitu kan? Dia ingin melihat, ini kan zaman sekarang ini zaman medsos, zaman-zaman serba instan ini. Bagaimana cara secara instan supaya saya tahu visi misinya? Salah satunya saya menonton debat ini. Ini akan didokumentasikan, ini akan dicatat, para viewers akan menjadi saksi-saksi sejarah, mana janji-janji yang akan dilaksanakan, gitu kan? Apa strategi yang akan dilakukan kalau dia terpilih, ya. Ini semuanya kan bukan omong kosong seperti tong kosong nyaring bunyinya atau omongan yang untuk menghibur orang suatu saat akan dilupakan seperti, mohon maaf, sebagian janji-janji yang selama ini sudah seperti itu gitu. Nah, ini akan menjadi bagian dari koleksi sejarah, menjadi arsip dan memori kolektif dari banyak orang yang menjadi saksi sejarah dari pelaksanaan debat ini semuanya. Nah, gitu. Jumlah, ya, kenapa ada argumen bahwa debat itu pengaruhnya kecil? Nah, menurut insting dan pengamatan Prof. JM nih, populasi tentang undecided voters maupun swing voter yang belum menentukan pilihan dan mungkin akan dipengaruhi 5 kali debat ini, itu menurut Prof memang jumlahnya masih signifikan tuh. Menurut saya masih signifikan, apalagi ini yang terakhir-terakhir ini kan banyak yang unpredictable nih, tidak diprediksi tiba-tiba terjadi. Nah, siapa berpasangan dengan siapa awalnya agak kebayang tuh gitu. Apa akan terjadi seperti loh? Kok tiba-tiba ketika deklarasi saya nggak membayangkan. Nah, ini akan mempengaruhi jagat pemilihan dan persepsi publik tentang siapa yang harus saya pilih dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat nih. Apalagi nanti kalau selama masa kampanye ini ternyata tadi yang kita bilang ada hal yang otentik dilaksanakan dan disampaikan, ada hal yang tidak otentik dilaksanakan dan disampaikan misalnya. Nah, jadi akan besar pengaruhnya itu.
Itu dugaan saya. Terakhir ya. Kalaulah ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam format debat kemarin, Ya. ya, kekurangannya apa saja menurut Prof? Menurut saya pertama, jangan terlalu normatif tema-tema yang ada. Ya. Mungkin sebelum pelaksanaan debat ini kan ada semacam briefing ini antar peserta debat. Nah, saya tidak tahu persis apakah ini karena briefing antar peserta debat. Itu artinya aturan itu diciptakan bersama-sama, gitu ya. Atau mungkin sudah ada conditioning, gitu. Sebenarnya mereka tidak bersepakat begitu, tapi dikondisikan supaya debat ini nanti jatuhnya normatif saja, misalnya dengan alasan menghindari ini itu dan sebagainya. Nah, salah satunya mungkin alasannya jangan-jangan ada peserta debat misalnya, mohon maaf ini sampai pingsan misalnya kan karena pertanyaannya yang tajam misalnya kan. Nah kan tadi saya bilang, begitu kita masuki area permainan tinju yang di ring, itu berarti yang belum berkualitas seperti petinju jangan coba-coba main tinju. Nah kan begitu harusnya. Bukan kemudian gini, saya mau main tinju nih, kelasnya saya ambil kelas berat lagi kan. Nah, dia nggak tahu bahwa kelas berat itu syaratnya pasti lebih berat gitu. Tapi menurut dia asik aja, gitu ya, asik aja. Tiba-tiba betul diberi kesempatan misalnya, oh ternyata sebenarnya belum masuk kualifikasi kelas berat misalnya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Sebelum bertinju yuk kita sepakat yuk, ini memang kelas berat, tetapi kita ubah aturannya seperti kelas ringan. Ya kan nggak boleh seperti itu. Jadi inilah yang harus kita jaga sehingga memang penyelenggara tetap imparsialitas dan netralitasnya itu betul-betul sebagai fasilitator, gitu kan? Nah, kemudian perdebatan itu jangan normatif, apalagi bersifat ucapan terima kasih atau hal-hal yang bersifat baper yang terlalu berlebihan. Nah, itu akan menarik gitu. Jadi tegasnya harus lebih substansial lah ya? Harus lebih substansial. Ya. Lebih berisi, berotot. Lebih berisi, lebih berotot. Meskipun dalam beberapa hal mungkin orang akan merasa, wah ini perdebatan kok seperti mencecar gitu ya. Nah, cuman kan gini, coba lihat tontonan-tontonan interview ya, wawancara di TV aja. Kalau mewawancarainya tuh hanya memfasilitasi untuk wawancara, hostnya seperti itu, nggak menarik. Nah, tapi kalau dicecar, pertanyaannya itu maksudnya berisi, bukan mencecar menggurui orang ya. Nah, mencecar itu artinya berisi. Nah, pertanyaannya menarik, pertanyaannya menantang. Nah, itu tontonan di TV aja kayak begitu, ratingnya pasti akan meningkat dia gitu. Oke, Prof. Ya. Terima kasih nih, Prof. Oke. Mohon maaf ya. Apa adanya nih. Sudah hadir di Nur Iswan Channel. Oke. Selamat sukses Pak Iswan. Ini bakal jadi narasumber tetap ini. Demikian kawan baik, bersama Profesor Dr. J.M. Muslimin, guru besar dari UIN Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.